Manakala ia selesai melaksanakan tugasnya, tiba-tiba terpercik pikiran penasaran selama ini. Bila dipikir-pikir, ia belum pernah masuk ke kamar Mbah Tamin, hanya melihatnya dari luar. Kira-kira apa yang orang tua itu simpan di dalam kamarnya? Setelah melihat dan memastikan tidak ada orang di sana, ia membuka pintu itu yang memang tidak dikunci. Sri melangkah masuk melihat kamar Mbah Tamin. Tidak ada yang istimewa selain benda yang sama yang ia temui di dalam kamarnya. Lalu mata Sri tertuju pada sebuah almari tua. Ia menemukan pakaian Mbah Tamin. Tidak ada apapun di sana, bahkan di antara selipan almari dari atas hingga bawah. Lalu mata Sri tertuju pada sebuah meja yang sudah usang. Di sana ada sebuah laci kecil. Dengan jantung berdegup kencang, Sri membukanya, kemudian melihat isinya. Di sana ia menemukan pasak jagor atau boneka isi rumput teki. Bentuknya sudah sangat berantakan akibat dicabik dan ditusuk. Masalahnya, Sri tahu benda apa itu. Itu adalah benda yang sering digunakan untuk media santet. Apa yang sebenarnya orang tua itu lakukan? Tidak hanya itu saja, ada beberapa benda lain, sebuah cincin aki dengan batu merah, dan terakhir sebuah foto yang sudah usang. Di belakangnya tertulis keluarga Atmojo. Ketika Sri memperhatikan foto itu, ia memekik ngeri. Ada Mbah Krasa dan seluruh keluarga yang pernah ia lihat. Kaget, takut, dan merinding, itu yang Sri rasakan. Cepat-cepat ia mengembalikan semuanya, menutup laci itu lagi. Kemudian melangkah keluar. Saat Sri membuka pintu, ia tersentak melihat Erna dan Dini menatapnya kaget. "Ngapain kamu?" Sri terdiam. Ia berusaha tetap diam. Nggak apa-apa, semalam Simbah nyuruh saya bersihin kamarnya." Meski curiga, Erna dan Dini menerima alasan Sri. Ia melewatinya begitu saja. Namun perasaan Sri pagi itu sudah porak-poranda dengan pemikiran-pemikiran gilanya. Sejak hari itu, setiap kali berpapasan dengan Simbah, Sri seperti terguncang. Ia tidak bisa menutupi ketakutannya. Namun dari cara melihat Simbah, tampaknya beliau tahu sesuatu dan itu membuat Sri tidak tenang. Ia seringkali merasa Mbah Tamin memperhatikan gerak-geriknya. Tapi malam itu, Sugi, supir yang mengantar mereka datang. Ia berbicara empat mata dengan Mbah Tamin, seakan ada sesuatu yang mendesak. Wajah Mbah Tamin tampak mengeras. Sri begitu penasaran. Namun kali ini ia menahan diri, sampai akhirnya pembicaraan itu selesai. Simbah mendekat. "Saya akan pergi sama Sugi ke kediaman Krasa. Tolong jaga tempat ini. Ingat ucapanku, lusa mungkin saya baru pulang." Sri mengangguk, lalu memanggil yang lain. Mereka semua menatap satu sama lain. Ada keraguan di mata mereka bila mengingat kejadian sebelumnya. Namun tidak ada yang memprotes ucapan Simbah karena takut beliau akan marah lagi seperti sebelumnya. Malam itu ketika Mbah Tamin sudah pergi, Sri merasa ia harus memeriksa kamar beliau lagi. Ia tahu masih ada yang harus ia cari tahu, termasuk teka-teki apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah keluarga Krasa tidak tahu menahu perbuatan orang tua ini? Sri menunggu waktu yang tepat. Sri menunggu Erna dan Dini terlelap. Maka manakala ia sudah yakin dua temannya sudah tertidur, ia melangkah keluar dari ranjangnya. Ia melangkah menuju kamar Mbah Tamin yang hanya terpisah sekat antara kamar Dela yang memang tanpa pintu itu. Sejenak Sri menguatkan diri lalu masuk. Ia membuka pintu, membiarkannya tetap terbuka, sementara ia mulai mencari di mana ia terakhir kali memeriksa benda keramat itu. Anehnya, ia tidak menemukannya. Dicari dimanapun, Sri tidak menemukannya. Apakah Simbah membawanya? Sri terdiam, berpikir, sampai sesuatu melintas. Sesuatu baru saja melintas di belakangnya, melewati kamar Mbah Tamin. Sri melangkah memastikannya. Ia tidak tahu menahu apa itu. Tiba-tiba, mata Sri tertuju pada isi dari ranjang Mbah Tamin. Ia menduga benda itu ada di sana. Maka Sri mulai perlahan membukanya. Sri membukanya semuanya. Namun ia tidak menemukan benda itu juga di sana. Manakala Sri masih berusaha mencari, terdengar suara pintu ditutup dari belakang. Sri terhenyak sejenak sebelum berbalik melihatnya. Sri terdiam melihat Dela menatapnya dengan senyuman menyeringai. "Masih anak kecil berani sekali cari masalah," kata Dela seraya tetap berdiri menahan pintu. Kepalanya menggedek ke kiri dan kanan, seakan menertawakan Sri yang tengah meringkuk ketakutan. "Kok bisa?" kata Sri. Ia tak kuasa gemetaran. "Coba pikirkan, Nak," kata Dela. "Kenapa orang tua itu membuka keranda ini, lalu tidak mengikatku dengan benar? Rupanya untuk kamu ya. Manusia itu terkadang lucu ya."
Sri terdiam, ia tiba-tiba berpikir, apa Mbah Tamin sengaja membuka keranda itu? Sial, harusnya Sri berpikir bahwa kepergian beliau bukankah sesuatu yang aneh, namun untuk apa ia melepaskan makhluk ini? Della merangkak, ia mendekati Sri yang sudah meringkuk, namun aneh, si Della hanya melihat wajah Sri sembari tetap tersenyum. Kamu tidak akan mati, nak. Caranya membuatku malas mengambil nyawamu. Saya kasih tahu bila kamu ingin tahu sesuatu, ada apa di sini? Sri masih diam, ia tidak dapat berbicara banyak, ketakutan sudah memenuhi seluruh badannya. Ada sebuah pohon beringin di timur tempat ini, cari sebuah batu tertata, lalu buka isinya. Della berdiri, membuka pintu, lalu menutupnya lagi. Sri yang masih terjebak dalam ketakutannya, perlahan berdiri, melihat Della yang kembali tidur. Ia tidak lupa menutup kerandanya, lalu ke kamar. Pagi itu seperti biasanya, Dini dan Ernest sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri. Sementara Sri, ia pamit untuk menghabiskan waktu di kamar. Sri mengaku badannya tidak enak, namun yang sebenarnya terjadi, Sri melangkah pergi menuju tempat yang ia dengar dari sosok yang ia temui semalam. Menelusuri jalan dengan kabut masih tebal, kiri kanan pohon tumbuh tinggi dengan semak belukar di setiap sisinya. Setiap langkah kaki Sri terdengar gemeresak dedaunan yang berserakan dengan aroma tanah yang masih tercium sengak. Sri terus berjalan ke timur sampai melihat pohon itu. Dari jauh, pohon itu tumbuh sendiri di antara semak belukar di sekitarnya. Ada tanah lapang yang terbuka, seakan pohon itu dibiarkan menyendiri. Begitu kelam, begitu menenggelamkan. Anehnya, Sri justru mendekatinya, seakan hatinya menuntun memanggil namanya. Ia harus melakukannya. Meski cahaya matahari sudah terang benderang, namun di bawah pohon ini seakan cahaya itu tidak bisa menyentuhnya. Kehitaman dari rimbunan pohon dedaunan beringin ini menciutkan nyali sesiapapun yang ada di sekelilingnya. Sri menelusuri pohon besar itu sampai ia menemukannya. Sri menemukan sebuah kuburan dengan batu nisan bertuliskan sebuah nama yang familiar, Della Atmojo. Butuh waktu untuk memproses informasi itu, namun Sri mencoba menolak pikiran itu. Della sudah meninggalkah? Batin Sri terguncang, ia kini tersesat dalam bola pikirannya sendiri. Entah apa yang Sri pikirkan, ia langsung menggali tanah keras itu dengan jemarinya, manakala tanah itu mulai menyakiti jari jemarinya. Sri mencari bebatuan untuk terus membongkar kuburan itu. Ia merasa ada yang salah dengan kuburan ini, termasuk ukurannya yang tidak terlalu besar. Benar saja, apa yang Sri lakukan tidak sia-sia. Ia sampai di sebuah kotak kayu yang terbuat dari jati. Sri mengeluarkannya dari sana, membongkar penutup kotaknya. Di sana, ia menemukan sebuah boneka pasak jagor seperti yang pernah Sri lihat. Hanya saja boneka yang ini dililit rambut hitam. Sri memeriksanya, rambut hitam itu panjang melilit boneka. Tepat ketika akan membukanya, tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikan yang membuat Sri terdiam sejenak. Memperhatikan sekitar, tidak ada siapapun di sana. Detik itu juga Sri meninggalkan tempat itu, membawa benda itu. Ia menyembunyikan benda itu di almarinya, lalu melanjutkan tugasnya hari itu. Erna dan Dini tidak ada yang curiga, karena ia melihat Sri keluar dari kamar. Mereka membersihkan sekitaran rumah, menyelesaikan tugas mereka sebelum malam datang. Mbah Tamin belum akan pulang hari ini. Malam sudah datang, Sri ada di dapur. Ia baru saja melihat Dini mengambil air. Malam ini tugasnya membasuh Della di kamar, sedangkan Sri memasak untuk esok hari. Erna ada di kamar sendirian. Ketika tugas Sri selesai, ia berniat pergi ke kamar. Firasatnya tiba-tiba memburuk. Saat ia menuju ke kamar, Sri berhenti sejenak melihat Dini yang membilas Della. Ia melihatnya membilas tubuh anak malang itu dengan telaten. Kemudian ia lanjut ke kamarnya. Di sana Sri tercekat melihat Erna memegang boneka itu. Tangannya tengah melepas rambut hitam. Saat Erna sudah melepaskan rambut yang melilit boneka, tiba-tiba terdengar suara Dini berteriak yang spontan mengejutkan Sri dan Erna. Mereka segera melihat apa yang terjadi. Belum sampai ke kamar Della, tiba-tiba sesosok merangkak keluar, menatap Sri dengan senyuman menyeringai. Della, pekik Sri dan Erna berbarengan. Sosok Della melihat mereka sejenak sebelum memuntahkan sesuatu di depan Sri dan Erna. Telinga yang terpotong, kata Sri tidak percaya. Ia melihat Dini menangis di kamar, memegang salah satu daun telinganya. Sosok Della kemudian pergi keluar. Sebelum Della pergi keluar rumah, Sri sepintas melihat di salah satu kaki Della masih ada satu ikatan tali hitam. Apa yang membuat Della bisa lepas dari ikatan itu?
Dini menangis, sementara Erna cuma bisa diam, tidak mengerti. Kini mereka menatap hutan gelap itu dari sana. Mereka harus bertanggung jawab mencari Della di tengah hutan ini, atau orang tua itu akan membunuh mereka bertiga saat ia kembali esok hari. Sri melangkah masuk ke dalam kamar, di mana ia melihat Dini menangis, menutupi salah satu daun telinganya. Ia hanya terduduk. "Din?" tanya Sri, yang hanya dijawab tangisan penuh ketakutan. Sri mendekat melihat lebih jelas apa yang terjadi. Di sana ia melihatnya. Telinga Dini benar-benar tampak robek dengan darah segar masih mengalir. Dini kehilangan satu daun telinganya. Ketegangan semakin membuncah, manakala Dini tiba-tiba berujar sebuah kalimat yang Sri yakini sebuah pesan. Sisa waktu 1000 hari anak ini hanya tinggal menunggu bara api padam. Sri bangkit dari tempatnya, lantas melihat Erna yang masih tampak syok. "Ayo kita cari anak itu, mumpung belum jauh." Erna yang mendengar itu lantas langsung sadar dengan lamunannya. "Apa? Cari anak itu? Malam petang seperti ini? Gila ya kamu?" Sri yang mendengar itu mendekati Erna. "Kamu itu masih belum paham ya posisi kita. Gimana kalau orang itu tahu?" Sebelum Erna menjawab pertanyaan itu, ia membanting boneka itu, kemudian bertanya dengan nada keras. "Lalu ini punya siapa? Siapa yang punya? Ini punya kamu kan?" Sri terdiam, ia tidak bisa menjawab pertanyaan Erna. Ia tidak tahu menau dan bilang memang karena benda itu semua ini terjadi. Artinya memang dialah penyebab semua ini. Dengan setengah pasrah, Sri berucap, "Tolong jaga Dini, biar aku yang cari anak itu." Sri mengambil satu lampu petromak yang tergantung di dapur, lantas ikut keluar, menembus kegelapan hutan yang sudah memanggil sedari tadi. Baru saja keluar, Sri sudah merasakan hembusan angin dingin yang langsung menusuk tulang. Bekal lampu petromak di tangan, Sri berlari entah kemana, mengikuti jalan setapak, berharap ia bisa mengejar Della yang bisa di mana saja. Ia tidak tahu seluk-beluk hutan ini. Sejauh mata memandang hanya bayangan pohon dan kabut tebal yang Sri seringkali temui. Sisanya hanya suara gemerasa kakinya menembus semak belukar yang terkadang menggores kulitnya. Selain itu, hembusan nafas Sri lebih berat karena ketakutan sudah menemaninya semenjak keluar. Sudah tidak terhitung berapa banyak ia melintasi pohon besar. Mata Sri awas melihat sekeliling, sementara tangan dan kakinya meraba apapun yang bisa ia pegang hanya agar tidak terjerembab pada tanah yang tidak rata. Namun, Sri masih belum menemukan tanda keberadaan Della. Bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami, mencari Della di tengah kegelapan hutan seperti ini. Berjalan dari satu tempat ke tempat lain rasanya mustahil. Mustahil ia bisa menyisir keseluruhan hutan. Sampai Sri merasa ia tahu di mana keberadaan gadis itu. Semoga itu benar. Sri bisa melihat tempat itu bahkan dari jauh. Bayangan hitam besar rimbun itu seakan tidak kehilangan kengeriannya sedikit pun. Meski kaki Sri letih menempuh jarak sejauh itu, ia mendekati pohon beringin itu, tempat di mana ia menemukan boneka itu. Terdengar suara langkah kaki Sri yang menembus semak. Kini ia berdiri tepat di bawah pohon itu, melihat Della yang seperti sudah menunggunya. Ia hanya duduk, menggoyangkan kakinya seakan tahu Sri akan menemukannya. Gerak tubuh Della membuat Sri tidak nyaman. Terkadang ia menggedek kepalanya seakan tulang lehernya tidak dapat menyangga isi kepalanya. "Orang tua itu rupanya tidak bodoh ya," kata Della. "Percuma saja, ternyata aku tetap tidak dapat keluar dari hutan ini." Sri hanya diam, ia juga bingung harus melakukan apa. "Sudah dekat waktunya, sebentar lagi." Kalimat terakhir Della seperti memberi isyarat tentang sesuatu. "Masih belum mengerti. Rambut yang dilepas temanmu, kamu pikir apa?" "Rambut Della," kata Sri menebak. Sosok itu mengangguk. Terus, mata Sri terbelalak mendengarnya. "Kamu pikir saya sengaja menipumu kan?" "Masih belum mengerti juga." "Erna," kata Sri. Seketika itu Della tertawa. Ia tidak pernah melihat suara tertawa semengerikan itu. Sri kembali ke rumah tanpa Della. Langkah kakinya berat memikirkan kemungkinan yang Sri pikirkan dari tadi. Dan saat ia masuk ke rumah, ia bisa melihat genangan darah. Sri mengikuti jejak darah itu yang berakhir di kamar mereka. Di sana ia melihat Dini menutupi wajah Erna dengan kain. "Erna meninggal, Sri. Dia muntah darah." Sri bisa melihat wajah Erna, hidung dan bibirnya bersimbah darah, sama seperti patung yang Erna banting, di mana di bagian kepala si patung hancur. Sekarang ia tahu penyebab sebenarnya santet ini.
Sri akhirnya menjelaskan semua kepada Dini, apa yang terjadi kepada Erna, apa yang terjadi kepada Dela, apa yang disembunyikan orang tua itu, apa yang tidak dikatakan tentang pekerjaan ini. Semuanya berujung pada pemindahan santet saja, karena mereka memiliki garis weton yang sama. Sri mengambil boneka itu, menunjukkannya kepada Dini. Boneka ini, media untuk mencelakai Dela, diikat rambut Dela sejak awal. Siapa yang berani membukanya harus siap menerima konsekuensi santetnya si Dela. Masalahnya bila orang biasa yang melakukannya hanya mendatangkan kematian belaka. Beda lagi bila yang membuka boneka ini satu garis weton dengan Dela, yaitu kita, bisa membunuh, bisa meringankan beban untuk Dela. Aku yakin bonekanya nggak hanya satu, bisa 3-10. Aku tidak tahu, tapi Erna sudah menjadi korban salah satu bonekanya. Tinggal kita. Bodohnya aku tidak mengerti kalau akhirnya Erna malah membanting bonekanya yang sudah jadi pengganti penerimaan santet itu. Jadi bila boneka itu rusak, dia juga akan menuntut balas akibat perbuatannya. Dini yang mendengar itu hanya diam, wajahnya kebingungan. Malam itu mereka lalui dengan akhir yang tragis itu. Keesokan harinya, mobil Sugi datang. Sri dan Dini menunggu mereka. Mbah Tamin yang pertama keluar, diikuti Sugi, si sopir. Ia menggendong Dela di punggungnya. Dan tampaknya Mbah Tamin dan Sugi sudah tahu semuanya. Yang tidak diketahui mereka adalah Erna meninggal. Melihat hal itu, wajah Mbah Tamin merah padam. Ia tidak berbicara banyak, hanya mengatakan mereka harus membawa Erna pulang. Kematian Erna di luar perkiraan Mbah Tamin. Namun ketika Sri ingin bertanya lebih jauh tentang ini, Mbah Tamin menatapnya dingin. Tutup saja mulutmu, dasar bayi, tidak tahu apa-apa, seenaknya sendiri mengambil resiko. Itu adalah kali terakhir Sri keluar dari hutan itu. Tidak ada percakapan apapun selama di mobil. Mereka menuju ke kediaman Mbah Kerasa. Sri dan Dini duduk di luar rumah. Di dalam, ia melihat Mbah Kerasa tampak berbicara serius dengan Mbah Tamin. Entah apa yang mereka bicarakan. Namun Sri tidak tahu lagi harus apa. Ia hanya ingin pamit saja. Namun, siapkah dia dengan konsekuensi bila ia memilih pamit? Seperti halnya dirinya, Dini pun sama. Bila pekerjaan dengan gaji besar itu memiliki resiko di luar nalar seperti ini, tidak akan ada orang waras yang mau menerimanya. Setelah menunggu lama, Sri dan Dini dipanggil untuk menghadap Mbah Kerasa. Sri dan Dini melangkah masuk. Ia dipersilahkan duduk, memandang wanita yang selalu saja membuat Sri merasa segar tiap melihat matanya. Saya ikut sedih mendengar nasib temanmu. Tapi saya sudah menjamin keluarganya akan dapat semua kewajiban yang memang pantas dia dapatkan. Sekarang katakan apa yang ingin kamu bicarakan sama saya. Saya mau mundur. Mbah Kerasa memandang Sri cukup lama. Ada jeda keheningan di antara mereka. Suasana itu sama sekali tidak mengenakan bagi Sri dan Dini. Sebelum Mbah Kerasa tersenyum.